untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syukur Setia Zai, NIM 1930 2020 4021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat paragraf. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karya atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan memahami dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Bagian B, yaitu gagasan utama dan kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, akhir, awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang terakhir, kalimat yang satu berkaitan serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Bagian C, struktur paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang, baik pengembang langsung dan pengembang tak langsung. Banyak kalimat pengembang langsung dan pengembang tak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topik. Namun, yang tidak boleh dilanggar adalah kalimat topik yang langsung dijelaskan oleh kalimat pengembang tak langsung. Bagian D, paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang kedua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Adapun beberapa alat kohesi gramatikal antara lain kata transisi atau konjungsi atau ungkapan. Kata transisi merupakan penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Yang kedua, referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Yang ketiga, substitusi atau penyulihan. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungannya antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Yang keempat, elipsis. Elipsis merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya.
Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Bagian B, alat kohesi leksikal, yaitu yang pertama sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain, misalnya bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur. Yang kedua, antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, antonim penuh dengan kejenjangan. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri penerubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah, panjang skala memperhatikan tingkat ciri perubahan yang relevan. Yang ketiga, hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Yang keempat, repetisi atau pengulangan. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Bagian yang ketiga yaitu kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Yang keempat, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Dan yang terakhir, konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis.